Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang sistem operasi. Apa sih operasi sistem itu? Operasi sistem merupakan perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Nah, contoh dari operasi sistem ini salah satunya ada Windows. Windows ini dirancang oleh Microsoft Corporation. Awalnya Windows ini dibuat bukan sebagai sistem operasi, karena di Windows versi 3.0 cara menjalankannya itu masih bergantung pada sistem operasi DOS gitu. Nah, tujuan awal dari dibangunnya Windows ini untuk mengatasi masalah yang dihadapi pengguna komputer dalam melakukan multitasking dan multi-user. Apa sih multitasking dan multi-user itu? Apa sih multitasking itu? Multitasking adalah penggunaan program komputer secara bersamaan. Jadi, kalian bisa membuka banyak program di dalam satu waktu yang sama. Dan apa sih multi-user itu? Multi-user adalah pengaturan pemakai komputer oleh banyak pemakai. Jadi, pemakaian komputernya ini nggak hanya digunakan oleh satu user aja, tapi bisa digunakan lebih dari satu user, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam Windows. Ada Windows Point 1 yang ada di tahun 1985 sampai dengan Windows 10 di tahun 2015. Bahkan sekarang udah ada versi yang terbaru ya, yaitu versi Windows 11. Itu rilis tanggal 5 Oktober ya. 5 Oktober 2021 kemarin. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada Linux, contoh dari sistem operasi yang kedua. Nah, software Linux ini dirancang oleh mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Nah, untuk versi 0.01-nya ini dirilis sekitar bulan Agustus 1991 dan dilanjutkan di versi 2-nya, maksudnya di versi 0.02-nya ini pada tanggal 5 Oktober tahun 1991. Nah, Linux ini adalah software sistem Unix yang sangat lengkap sehingga bisa dipakai dalam jaringan, pengembangan perangkat lunak, bahkan pekerjaan sehari-hari. Nah, di sini ada macam-macam Linux, ada banyak ya. Mulai dari Ubuntu sampai Xubuntu. Nah, kita lanjut aja. Nah, ini contoh yang ketiga dari sistem operasi, yaitu ada DOS atau Disk Operating System. DOS ini merupakan sistem operasi yang berorientasi pada perintah teks, dioperasikan pada command prompt. Nah, command prompt di sini tuh beda dari yang lainnya, karena di command prompt ini kita harus mengetikkan sebuah teks untuk menjalankan perintahnya. Gitu. Nah, berbeda kan dengan yang lain. Kita ambil contoh satu, Windows. Kalau Windows kan kalau mau buka browser misalkan, kalian tinggal ngeklik ikonnya aja kan, terus kebuka. Nah, kalau di DOS ini beda. Jadi kalian tuh harus mengetikkan perintahnya baru kebuka folder atau directory yang mau kalian tuju, kayak gitu. Nah, nanti di sini juga ada fungsinya masing-masing dari perintah tersebut gitu. Nah, di DOS ini ada dua macam perintah. Perintah yang pertama itu ada internal dan yang kedua ada perintah eksternal. Nah, perintah internal ini tidak memerlukan file program untuk menjalankannya karena perintahnya ini udah siap dijalankan karena udah disimpan di dalam memori. Nah, contohnya itu kayak copy, del, md, cd, rd, ren, dan lainnya. Nah, yang kedua, di perintah eksternal ini perintahnya itu tidak terdapat di dalam memori. Jadi ketika kita mau menjalankannya ini butuh program dari luar. Contohnya disk copy, xcopy, format, edit, tree, dan lainnya. DOS sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada DR-DOS atau Digital Research Disk Operating System. Yang kedua ada
PC DOS atau Personal Computer Disk Operating System, dan yang ketiga ada MS-DOS, yaitu Microsoft Disk Operating System. Nah, selanjutnya ada perintah-perintah di dalam DOS. Yang pertama ada dir untuk menampilkan file yang terdapat pada sebuah directory atau sebuah folder. Yang kedua ada del untuk menghapus file. Yang ketiga ada copy untuk menyalin file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang keempat ada move untuk memindahkan file dari directory satu ke directory yang lainnya. Yang ketiga ada md atau make directory. Ini fungsinya untuk membuat directory atau folder baru. Selanjutnya ada rd atau remove directory, fungsinya untuk menghapus directory atau folder. Yang selanjutnya ada cd atau change directory, fungsinya untuk mengubah atau memindahkan directory. Yang selanjutnya ada ren atau rename. Di sini fungsinya untuk mengubah nama dari suatu file. Selanjutnya ada type. Type di sini untuk menampilkan isi dari sebuah berkas. Dan yang ke-10 mungkin ya, ini ada time. Time ini untuk menampilkan atau mengeset waktu. Nah, selanjutnya juga ada perintah lagi, cuman untuk di praktikum kali ini perintah yang ada di sini tuh jarang dipakai gitu. Paling yang dipakai itu hanya yang tri aja gitu. Sisanya yang sering dipakai itu yang ada di sini gitu. Mungkin kalian di yang ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, mungkin saya langsung praktekin aja kali ya perintah-perintah pada DOS-nya di command prompt atau CMD. Pertama kalian buka dulu CMD-nya, lalu tampilannya seperti ini. Nah, di sini tuh ada alamat yang menandakan kalau kita tuh ada di dalam folder Asus. Nah, karena di sini saya nggak mau pakai folder ini, maka saya mau mau ubah dulu nih letak foldernya gitu. Nah, sebenarnya caranya ada dua, ada cara simple dan ada cara yang normal gitu. Nah, gimana sih cara mindahin folder dengan cara yang normal atau pada umumnya sesuai dengan perintah di DOS-nya? Nah, caranya itu kalian ketikkan cd, terus titiknya 2 kali kayak gini, lalu di enter. Jadi si cd titik 2 ini artinya itu untuk keluar dari sebuah folder gitu. Nah, tadi kan saya ada di dalam folder Asus. Nah, sekarang saya ada di dalam folder user gitu. Nah, itu untuk keluar dari foldernya. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau masuk ke dalam foldernya? Caranya ketikkan cd. cd ini change directory. Fungsinya itu untuk memindahkan atau untuk mengubah directory gitu. Lalu kalian ketik nama folder yang ingin kalian tuju. Misalkan Asus. Nah, setelah ini kalian enter deh. Nah, otomatis kalian sudah masuk ke dalam folder Asus gitu. Jadi bisa bedain ya antara cd dengan 2 kali dan cd biasa gitu. Cara cepatnya, karena saya ingin pindah folder, saya tuh biasanya pakainya kayak gini. Saya buka file manajernya, lalu ke folder yang ingin saya gunakan. Nah, setelah itu di atas ini kan ada tampilan kayak gini ya untuk alamat dari foldernya. Nah, kalian klik, terus kalian ketikkan cmd, lalu kalian enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini gitu. Itu lebih simpel sih menurut saya dibandingkan harus pakai cd dan cd titik 2 kali. Nah, karena di sini saya udah masuk ke dalam folder yang saya tuju, sekarang kita coba praktekkan beberapa perintah pada DOS. Yang pertama dir. Di sini saya akan kasih tahu gimana caranya untuk menampilkan file
yang terdapat di dalam sebuah folder atau directory. Caranya kalian ketikkan perintahnya, yaitu dir. Bebas ya, di sini boleh pakai caps lock ataupun non caps lock gitu. Nah, setelah diketik langsung aja kalian enter. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini itu ada beberapa file atau folder yang terdapat di dalam directory atau folder dokumen ini gitu. Nah, di sini ada folder custom office, ada ebook, terus di sini ada file docs, ada file Excel gitu. Nah, itu adalah cara untuk menampilkan file-file yang terdapat di dalam sebuah directory. Nah, lalu gimana nih Kak caranya untuk ngebuat folder baru? Caranya kalian pakai perintah md atau make directory. Caranya ketik perintahnya yaitu md, lalu kalian ketikkan nama folder yang kalian inginkan. Misalkan di sini nama folder yang saya pakai itu Niken. Nah, setelah selesai kalian enter aja. Nah, kan kita nggak tahu nih ya kalau foldernya ini berhasil terbuat atau tidaknya. Nah, maka dari itu kita coba cek dulu dengan cara pakai perintah dir. Kita lihat dulu nih semua file yang terdapat di dalam dokumen, di dalam folder dokumennya. Dir langsung. Nah, di sini kita cari deh folder yang tadi yang kita buat si Niken itu, ada nggak? Nah, ternyata ada. Berarti dokumen yang tadi kita buat itu berhasil. Nah, gitu caranya. Terus Kak, bisa nggak sih Kak kalau misalnya kita buat folder lagi di dalam folder yang tadi kita buat? Jawabannya bisa. Caranya kalian harus masuk dulu ke dalam folder yang tadi, yang mau kalian buat folder lagi di dalamnya gitu. Caranya ketik cd atau change directory, terus ketikkan nama foldernya yang mau kalian tuju, yaitu Niken. Terus di enter. Nah, tandanya di sini kita udah masuk ke dalam folder si Niken ini gitu. Nah, kita coba buat lagi nih foldernya. Folder di dalam folder Niken itu md Niken 1 misalkan. Terus enter. Lalu kita cek apakah sudah berhasil terbuat atau belum. Nah, foldernya sudah berhasil terbuat dan di sini hanya ada satu folder, yaitu folder Niken 1. Gitu. Nah, gimana nih caranya kalau misalnya kita mau menghapus folder ini gitu, atau folder lainnya yang ingin kita hapus? Nah, caranya ketikkan rd, perintahnya rd ini kan remove directory ya. Nah, lalu nama filenya, nama file yang pingin kalian hapus gitu. Nah, kalau udah kalian enter, terus kalian cek deh apakah folder tadi udah kehapus atau belum. Nah, folder Niken 1 ini sudah berhasil terhapus karena sudah tidak ada lagi di dalam folder Niken gitu. Nah, di sini juga bisa untuk menampilkan struktur direktorinya. Misalkan sebentar, ini saya keluar dulu dari folder Niken. Nah, misalkan kayak gini. Nah, caranya itu ketik perintahnya yaitu tree, lalu enter aja deh. Wah. Nah, banyak ya folder dokumennya. Oke, it's okay. Kita coba pakai cara lain. Ini rada sulit kebaca ya. Misalnya tree tugas kuliah.
kalau nggak di read dulu deh, untuk kita lihat ada folder apa aja sih. Nih ada folder ini ya. Nah, ini dia. Jadi saya ingin menampilkan struktur dari folder program. Nah, tampilannya tuh seperti ini gitu. Di dalam folder atau direktori program ini ada folder lain, yaitu ada folder HTML, terus ada folder lab komputasi, ada Python, dan ada Ruby, kayak gitu. Mungkin itu aja perintah-perintah di DOS yang bisa saya kasih contoh. Untuk yang lainnya kalian bisa coba sendiri ya. Nah, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.